Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdul hamidi wa la yanqusuhu juhudul jahidi, la tanfa'uhu ta'atu man atah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junadihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullah wa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu Allah ta'ala fi ayatin ukhra, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajada lahu sa'atan ay yudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa balagan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Sirajul Huda yang dirahmati oleh Allah. Segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita persembahkan kepada Allah. Segala salam serta salawat mudah-mudahan tetap tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqomah melaksanakan ajarannya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semua layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, setiap hari Jumat adalah hari raya umat Islam. Ingat, setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir sholat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua selepas salat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa, mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar. Pada mukaddimah tadi kami sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Dalam tafsir Tanwirul Muqbas, Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Sudah banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam konteks kajian tasawuf, adna ni'am, nikmat yang paling rendah adalah nikmat harta. A'lan ni'am, nikmat yang paling tinggi adalah nikmat kesehatan. Karena percuma buat apa banyak harta tapi kalau diri kita tidak sehat. Buat apa bergelimang harta
tapi kesehatan kita terganggu dan hanya terbaring di atas tempat tidur. Wa afdhalun ni'am, dan paling utamanya nikmat adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Karena buat apa memiliki harta yang berlimpah tapi anak-anaknya durhaka, tidak mau untuk belajar agama, enggan menggunakan syariat Islam. Nikmat paling utama adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Wa a'zamun ni'am, dan nikmat yang paling terbesar, nikmat paling teragung adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nikmat-nikmat tersebut, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka dirikanlah salat li rabbika, untuk mengagungkan Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang menghinamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau amat sangat menekankan betul tentang perintah berkurban. Sampai beliau sabdakan, man wajada sa'atan li an yudhi, siapa orang yang punya kemampuan untuk berkurban, dia mampu untuk berkurban, falam yudhi, tapi dia enggan melaksanakan, dia tidak mau berkurban, ancaman Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan berkurban, kemudian mengancam kepada orang yang mampu tapi tidak mau melaksanakan kurban, maka Rasul peringatkan, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Orang yang mampu berkurban tapi enggan melaksanakan. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah menyatakan dalam mazhab Hanafi, kurban hukumnya wajib. Sedangkan dalam mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kurban bagi yang mampu hukumnya adalah sunnah haqqan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana tolak ukur kemampuan seseorang dalam berkurban? Ternyata orang yang mampu berkurban bukan dilihat dari mewah rumahnya, bukan dilihat dari tingkat jabatannya, bukan dilihat dari banyak kendaraannya. Dalam fikih kurban, ma fadala ala arba'ati ayyam. Orang yang mampu berkurban itu orang yang berkelebihan harta selama 4 hari berturut-turut, yakni dari tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Agar menjadi mudah, kami berikan contoh. Seandainya kita memiliki uang sebesar 7 juta rupiah. Kalau 7 juta rupiah itu kita belanjakan hewan kurban kambing misalkan, seharga 5 juta rupiah, sisa tinggal 2 juta. Kalau 2 juta rupiah itu cukup kita berkebutuhan dengan keluarga, 4 hari kita berkebutuhan dengan uang 2 juta cukup, maka kita digolongkan sebagai hamba Allah yang mampu berkurban. Namun bila mana kita hanya memiliki uang 3 juta rupiah, dibelanjakan hewan kurban kambing 2.950.000 rupiah, sisa hanya 50.000. Kalau 50.000 itu tidak cukup 4 hari keluarga kita berkebutuhan, maka kita tidak digolongkan sebagai hamba Allah yang mampu berkorban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat, ibadah kurban dengan ibadah haji sama-sama dilaksanakan di bulan Zulhijjah, namun beda pelaksanaan. Ibadah haji wajibnya seumur hidup 1 kali.
sedangkan ibadah kurban bagi yang mampu setiap tahunnya 1 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Setiap keluarga 1 hewan kurban setiap tahunnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, kami akan menyampaikan filosofi berkurban sesuai dengan kehidupan contoh tauladan kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurang lebih 80 tahun lamanya beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Beliau meminta agar dikaruniai anak yang soleh. Maka ketika doa itu dikabulkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Ibrahim anak yang soleh, dinamakan Ismail alaihissalam. Ketika Ismail lahir, Ismail adalah anak yang dibangga-banggakan, yang disayang-sayang, yang dicinta-cinta oleh Nabi Ibrahim. Namun ketika perintah Allah tiba, maka Nabi Ibrahim siap mengorbankan Ismail. Setan datang menggoda Hajar, setan datang menggoda Ismail, setan datang menggoda Ibrahim alaihi salam. Namun ketiganya menjawab, ku korbankan yang aku cinta demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismail modern simbolnya sekarang adalah tabungan kita, yang selama ini kita sayang-sayang, yang selama ini kita bangga-bangga, yang selama ini kita cinta-cinta nominalnya. Kalau memang kita lebih sayang kepada Allah, kita korbankan tabungan kita. Kalau memang kita lebih cinta kepada Allah demi syiar agama Islam, maka kita korbankan tabungan kita. Orang yang berkorban berarti sudah mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah, apapun yang dia minta pasti akan Allah kabulkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bihi bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.